semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya Daniel dan tentunya bersama narasumber kita yaitu Ibu Magdalena Pranata. Ya. God bless you. Shalom Bu Magda. Shalom. Ya, kali ini kita mau lanjut nih membahas topik yang masih ada kaitannya dengan seminari anak ya. Topik hari ini itu mengenai gimana kok anak-anak itu harus belajar firman Tuhan sedari dini gitu. Sebab secara umum anak-anak itu kan jiwanya polos gitu ya, masih lugu gitu. Terus yang dipikirannya mungkin cuman bermain sama teman-teman juga mereka sayang gitu kan. Terus kalau bertengkar ya bertengkar heboh, bentar udah baikan gitu kan. Terus mereka juga nggak pelit, bawa bekal ya berbagi gitu. Terus ya maulah bagi-bagi sama teman. Terus kalau di sekolah minggu juga belajar firman. Di rumah ya doa, baca firman sama orang tua. Kalau di sekolah ada pelajaran agama gitu kan. Di mana mereka juga belajar firman Tuhan gitu. Jadi sebetulnya tanpa mempelajari di sekolah pun, kok kelihatannya anak-anak itu udah bisa kenal firman Tuhan dari lingkungannya gitu. Cukup gitu maksudnya. Ya kayak adequate lah, cukup gitu. Nah pertanyaannya nih, kalau menurut Bu Magda, kenapa kok anak-anak harus belajar firman Tuhan sedari dini ya? Belajar di sini itu tentunya dalam artian belajar kayak mata pelajaran lain. Jadi belajar itu setiap hari terus-menerus nggak pernah putus gitu. Kenapa kok mesti seperti itu? Nah, seperti anak saya kan udah mulai nih ada Bible verse di buku pelajarannya, di paste gitu. Nah, apakah mereka bisa mengerti ya Bu ya? Sebab kita aja yang orang dewasa kadang baca firman, merenungkan firman itu kadang ya kayak baca aja. Tapi habis gitu waktu ada kesempatan pendeta menjelaskan di salah satu khotbah, baru kita, oh ternyata maksudnya gitu, gitu kan. Jadi baru ngeh itu atau grab the concept itu waktu pendeta jelasin gitu. Nah, kalau menurut Bu Magda, Oke, coba ya, saya meresume satu persatu ya. Pertama yang mau disampaikan tentang mengapa dari kecil. Kok mesti belajar dari Kedua tentang apa ya itu masih berdampak gitu ya. Mengingat jangankan anak kecil, orang dewasa aja enggak kadang bingung gitu kan dengan maksudnya itu. Oke. Baik, saya akan mulai dengan satu analogi. Anak kecil itu waktu dia lahir, baby ya, baby. Dia sudah bisa bicara belum? Belum lah. Nah, tapi orang tua ngajak dia bicara, benar nggak? Betul. Nah, benar ya. Mengajak dia bicara, kenapa? Karena waktu kita berbicara sama anak, kita membangun relasi. Anak ini sebenarnya merekam. Nanti setelah rekamannya komplit, tiba-tiba dia mulai bisa ngomong, betul nggak? Benar sih, benar. Iya toh? Betul. Kalau misalnya kita baru berbicara sama anak, menunggu anak bisa bicara, anaknya bisu. Iya betul. Kalau kita diem aja nggak terstimulasi gitu kan. Benar. Nah, berarti otak itu punya kemampuan merekam. Dari apa yang dia sering dengar, ya. Lama-lama dia bisa ngomong mama, papa. Dia bisa meniru dan cocok. Nggak perlu diajari grammar bahasa Indonesia. Dia bisa nyambung sendiri. Karena kita ngajarin, Noni mau makan. Kita kan ngomong gitu tuh. Nanti waktu dia sudah mulai bisa berbicara, dia bisa bilang Noni mau makan. Nggak usah diajarin subjek, predikat. Nggak perlu. Benar ya? Nah, itu analogi. Itu sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Tuhan itu menyatakan dirinya pada kita. Supaya kita bisa mengenal dia. Lah wong bayi aja loh, papa mama yang sudah ngajak ngomong sejak dalam rahim. Ini papa nak, ya toh. Papa nunggu kamu lahir, mama sayang sama kamu. Kita kan ngomong begitu. Begitu anaknya lahir, baby itu, waktu dia nangis, terus papanya datang, Mi, atau Nyo, atau dipanggil namanya, misalnya namanya siapa? Adelia misalnya. Dia bisa diem.
Dia bisa kenal ini suara saya pernah dengar waktu dalam, betul ya? Betul. Jadi untuk mengenal Tuhan itu harus dibiasakan dari kecil, mengenal suara itu. Dan itu harus dilakukan justru waktu kecil, sebelum didengarkan suara-suara dunia, supaya hatinya itu lebih tertarik pada suara Tuhan. Karena manusia berdosa ini cenderung tertarik suara dunia. Betul. Kalau tidak dari awal dikenalkan dengan suara Tuhan melalui orang tua, dia nggak tertarik sama Tuhan. Dosa itu nggak tertarik Tuhan, nggak tertarik hal rohani, nggak tertarik hal-hal baik. Jadi kita tanamkan dari kecil melalui apa yang dia rasakan, dia alami. Dan waktu kecil di bawah 2 tahun bahkan, itu dari kandungan itu merupakan waktu yang sangat efektif untuk otak itu merekam dan berpengaruh seumur hidup. Itu ada ilmunya. Iya betul. Itu betul. Jadi kalau secara kecil itu justru sangat penting dan harus. Maka tidak boleh orang tua itu menyerahkan pendidikan anak yang dari kecil ini untuk mengajar mereka untuk mengenal Tuhan melalui kita. Karena semua prosesnya bermakna. Mulai dari mamah menyusui, maka kan diusahakan mamanya menyusui. Kalau bisa jangan minum susu kaleng atau susu botol. Karena ada relasi kedekatan, dekapan, bahkan dianjurkan sampai umur 2 tahun. Karena itu merupakan pengalaman anak merasa aman, merasa bisa mengandalkan orang tua. Ya waktu angin topan datang di Surabaya, anak tuh asal deket mamanya dia sudah tidak bingung kok. Dan dia sedang belajar apa? Belajar mengandalkan yang dekat dengan hatinya. Itu merupakan benih. Ketika nanti anak belajar mengandalkan Tuhan, dia punya contoh, dia punya pengalaman. Maka ketika seorang anak tidak dekat sama papanya, tidak dekat sama mamanya, dekat sama game, dekat sama alat-alat elektronik yang membuat dia main game waktu kecil, dia tidak punya kemampuan untuk nanti mengembangkan keinginan untuk mengenal hal-hal yang bersifat rohani. Karena dia tidak punya pengalaman itu. Jadi masa kecil itu pendidikan justru sangat penting. Ya sebenarnya di dalam bahan KTB ya, The Pelangi Kristus Family, itu diajarkan pada usia sekian orang tua harus menanamkan ini kepada anak. Supaya anak itu merasa bahwa dia dimiliki Tuhan, dia dikasihi Tuhan, harus punya sense of destiny dan macam-macam. Itu kan diajarkan, dipelajari. Supaya nanti kalau ini, waduh cecenya dulu kok sering ditinggal-tinggal, dulu cecenya waktu dia masih kecil orang tuanya membiarkan dia menangis tanpa berusaha untuk memberikan rasa aman, dibiarkan saja karena sibuk misalnya. Dan macam-macam lah yang mungkin orang tua baru sadar, saya melakukan kesalahan ini. Bisa diperbaiki untuk adiknya, karena papanya sudah ikut KTB, ikut trustworthy parenting, ke TPKF. Jadi akhirnya dari situ kita percaya bahwa Tuhan itu sudah memberi, kan begini, setiap anak ini kan punyanya Tuhan. Mazmur 127, anak itu miliknya Tuhan. Maka Tuhan tuh menitipkan pesan, hei anak saya itu didirinya gini loh, dikasih firman. Jadi orang tuh harus baca firman supaya anak bisa dididik dengan firman Tuhan. Itu satu ya. Karena yang kedua, kalau ditanyakan begini, kita ini kan diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sekarang pertanyaannya, apa kehendak Tuhan yang terutama untuk hidup kita? Ayo apa kehendak Tuhan yang terutama, yang paling penting, yang terbesar dan terutama untuk hidup manusia? Saya kasih clue, the Great Commandment. Jadi kan semua bangsa muridku itu kan the Great Commission. Kalau the Great Commandment, hukum yang terutama. Mengasihi Tuhan Allah. Betul. Itu intinya. Jadi Tuhan itu memberikan sebuah hukum itu ada tujuannya. Karena kalau manusia itu bisa mengasihi Allah, manusia itu bisa menjalani hidup ini dengan yang terbaik. Karena Allah mengasihi, tapi dosa membuat kita tidak terampil mengasihi Allah. Lalu untuk terampil mengasihi Allah ini padahal adalah kehendak Allah yang terutama. Itu jalan satu-satunya hanya ketika anak-anak dari kecil belajar firman.
Karena dengan belajar firman, manusia baru bisa mengasihi Allah. Benar. Ini rahasianya. Kalau tidak belajar firman, tidak belajar kebenaran Tuhan, akhirnya belajar hidup mengandalkan logika. Akibatnya kalau manusia belajar mengandalkan logika atau sekolah mengajarkan anak-anak untuk berpikir bahwa logika itu adalah standar kebenaran yang terutama dan absolut, akhirnya mereka menjadi mencintai diri sendiri dan mencintai dunia ini. Jadi jangan heran, kenapa ya anak itu saya ajar sekolah minggu dari kecil, gini gitu. Tapi tidak diajar mencintai firman Tuhan. Gak bisa mencintai Tuhan, gak mungkin. Gak bisa. Karena mengasihi Tuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang hanya terjadi kalau anak itu berkomunikasi, mendengar suara Tuhan, belajar firman Tuhan. Itu sebabnya orang tua nomor 1 harus mengajar firman dari kecil. Karena firman itu kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu kebenaran. Dan ketika anak-anak belajar kebenaran, dia mengalami Tuhan. Dia bisa mengasihi Tuhan. Karena melalui firman, Roh Kudus bekerja. Jadi tidak bisa anak itu mengasihi Tuhan hanya diusul-usul, kamu kasih Tuhan ya, tidak bisa. Karena Allah itu hakikatnya kasih dan benar. Kita hanya bisa mengalami Allah ketika kita mengalami kasih Tuhan, di mana kita dapat anugerah, kita lahir baru, dan kemudian hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu hanya 3. 1, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Roh Kudus adalah kebenaran. Lalu manusia mau menyusupkan logika adalah kebenaran, kan gitu. Iya kan? Jadi anak-anak dari kecil perlu belajar. Yang menolong kamu mengerti firman Tuhan hanya Roh Kudus. Maka mereka diajar berdoa, Tuhan pimpin supaya saya bisa mengerti firman Tuhan. Kalau pertanyaan tadi, bisa enggak anak mengerti? Nah ini, kalau Roh Kudus bekerja, bisa enggak anak mengerti? Bisa sih. Bisa. Ditolong kan soalnya. Karena mengerti itu ternyata bukan nomor 1 logika, tapi wisdom yang Tuhan beri. Karena ini firman dari Tuhan yang bisa membuat mengerti ya dari Tuhan. Bisa enggak? Apa Tuhan hanya bekerja untuk orang dewasa yang logikanya sudah berjalan? Kan enggak. Iya toh? Sekarang pertanyaannya, bisa nggak anak itu mengenal Tuhan dan percaya Tuhan bahkan sejak dalam rahim? Ayo, bisa nggak? Ya harusnya bisa sih. Harusnya bisa, karena manusia dicipta Tuhan dari rahim Tuhan yang membentuk, ya kan? Ketika Adam dicipta, Allah mengembuskan roh, sejak itu jadi makhluk hidup, benar ya? Iya. Sekarang firman juga sama. Waktu anak dari kecil dalam rahim sudah dibentuk, setelah mempunyai kehidupan, Roh Kudus bisa bekerja enggak? Bisa. Apakah Roh Kudus bisa memberikan kepada anak itu sehingga dia bisa mengenal Tuhan? Ya bisa. Bisa. Tapi sekarang kita cari ayatnya, ada enggak? Ada. Ayatnya di Mazmur 71. Di Mazmur 71 ayat 56. Ini loh dasarnya sampai menjadi sebuah vision ketika Tuhan memanggil saya untuk memulai sekolah Alkitab. Kalau enggak ada dasar Alkitabnya, tidak ada jaminannya. Dikatakan ya ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Ayat yang ke-6. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Ini ayat saya terima pada waktu saya hari ulang tahun keberapa, dan ini meneguhkan saya bahwa seminari anak itu sesuatu yang possible karena Roh Kudus bisa bekerja dalam hati anak bahkan sejak dalam rahim. Kalau enggak, ngapain ngajarin anak Alkitab, enggak bakal ngerti. Tapi karena ada jaminan firman Tuhan, ya loh. Tadi kan sudah saya kasih contoh analogi, anak itu diajak ngomong. Nggak ngerti toh anak, ayo diajak ngomong, nak makan, ayo minum susu, berguna, nggak ngerti toh. Tapi waktu kita menyampaikan dengan nada kasih, dia merasa ini benar, dia menikmati susu, sekalipun nggak ngerti gunanya apa, betul? Betul. Sama. Betul. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia dalam gambar dan rupa Allah. Diberikan keunikan yang luar biasa, supaya manusia itu bisa kenal yang mencipta. Nah, tanggung jawab kita sedini mungkin memperkenalkan anak kepada
kepada Tuhan. Butuh banyak orang kan, mulai dari papa, mama, grandma, grandpa, siblings, terus nanti guru-guru di sekolah Kristen, guru sekolah minggu. Semua harus sepakat sejiwa. Itu sebabnya saya dulu bertanya sama orang tua. Kalau mau bawa anaknya ke sekolah, ngomong enggak begini, maaf, apakah bapak dan ibu guru di sini membaca firman Tuhan setiap hari? Loh ya toh? Oh, anakku mau diajar sama orang guru, kok enggak baca firman setiap hari? Nanti anakku diajarin apa? Loh, betul toh Pak? Nah, jadi disitulah mengapa penting. Pertama, karena hukum terutama adalah mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan dasarnya firman. Dan firman itu Tuhan bisa bekerja dalam hati anak sejak kecil oleh Roh Kudus. Dan ketika dari kecil sudah terbiasa dengan suara Tuhan, mencintai firman Tuhan, dia bisa menakutkan no waktu dunia menawarkan hal-hal yang bertentangan. Jadi keterampilan itu sudah dibangun dari kecil. Nah, ini satu jawabannya. Kalau mau panjang lebar nanti berjam-jam. Ya. Ini yang inti dulu. Iya. Oke. Bisa dipahami sama kita bersama ya, teman-teman semua. Oke, terima kasih Bu Magda untuk waktunya, semua penjelasan dari Bu Magda jadi berkat buat saya sebagai orang tua, dan semoga juga menjadi berkat buat teman-teman yang menyaksikan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton program Berkat by Pelangi Kristus. Sampai jumpa lagi di topik-topik yang lain ya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.